Minggu semuanya. Bertemu lagi dalam video online ibadah sekolah Minggu. Nah, sebelum mulai ibadah, kakak mau tanya dulu, adik-adik kami yang di rumah apa kabar? Iya, puji Tuhan kita semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat. Nah, adik-adik sebelum mulai ibadah, kakak ingatkan ada 3 hal yang sudah setiap minggunya diingatkan kakak guru sekolah minggunya untuk mengikuti ibadah. Yang pertama adalah Alkitab, ya, jangan lupa ini senjata kita untuk melawan iblis. Dan yang kedua adalah buku kidung jemaatnya, karena kita akan memuji Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik harus menyiapkan hati dan pikirannya sebelum memulai ibadah. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, yang mana sepanjang minggu yang sudah berlalu sampai saat ini, Tuhan, kami sedang dalam keadaan sehat, sukacita, dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau beribadah bersama anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan, berikan kefokusan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, agar kami dapat kembali beribadah di rumah yang kudus bersama anak sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan dan terima kasih berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mulai kebaktian kita ini dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul seperti ini lagunya. Siapa tahu? Iya, sungguh ku bangga Bapa.
sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Bapa di surga, berkatilah kami dalam menjalani hari-hari kami, sehingga kami senantiasa dikuatkan dan Engkau berikan kesehatan, dan kami dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati firman-Mu juga yang akan kami dengar, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di khotbah minggu ini untuk sekolah minggu tertulis di Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Inang mau bertanya, seberapa jauhkah kita mengenal Tuhan yang kita sembah saat ini? Seberapa dekatkah kita mengenal Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita percaya dan mengenal Tuhan itu karena orang tua kita? Apakah kita percaya kepada Tuhan itu karena guru-guru sekolah minggu? Atau apakah kita percaya kepada Tuhan itu karena memang kita sudah merasakan kasih setia Tuhan? Di sini firman Tuhan mengingatkan, menceritakan bagaimana Yesus bertanya kepada murid-murid yang senantiasa bersama-sama dengan Dia dalam pelayanannya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Yang kalian dengarkan, siapakah aku? Yang kalian dengarkan, bagaimana cerita orang tentang aku?" Yesus pengen tahu apakah orang mengenal Dia hanya sejauh karena Dia melakukan mujizat saja? Apakah mereka mengenal Yesus hanya karena Dia adalah orang yang mampu menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang yang mati? Lalu ada yang mengatakan, "Kau Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia." Ada juga yang mengatakan, "Engkau itu nabi." Semuanya itu benar menurut pandangan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi tiba waktunya Yesus bertanya kepada murid-murid itu, "Menurut kamu, aku siapa?" kata Yesus. Lalu Petrus menjawab Yesus, "Engkau adalah Mesias." Sebuah percakapan yang menyatakan siapa Yesus itu dalam pengenalan mereka. Siapa Yesus itu yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Inilah yang menjadi jawaban kita juga. Apakah kita mengenal Yesus itu hanya karena Dia diceritakan oleh orang tua? Apakah kita mengenal Yesus itu hanya karena kita adalah orang Kristen? Nah, mulai dari sekarang firman ini mengatakan kepada kita supaya kita mengenal Tuhan itu karena memang kita percaya dalam iman kita. Kita mempercayai Dia karena Dia adalah satu-satunya juru selamat yang telah menyelamatkan kita. Kita mempercayai Dia karena Dia telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Bukan hanya mendengar saja, bukan hanya karena kita menonton apa mujizat Yesus lalu kita percaya aja. Tetapi mulai dari sekarang mari kita mengenal Yesus itu karena setiap hari kita merasakan penyertaan-Nya. Setiap hari kita merasakan berkat-Nya dalam hidup kita. Kita harus menyadari kalau Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari mulai dari pagi
hingga malam, dari belajar, dari sekolah, mengerjakan tugas, apapun yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Lalu kita semakin mengenal Dia, lalu kita semakin mendekat kepadanya. Jawaban pengikut Yesus harus pasti, tidak boleh ragu-ragu. Siapa Yesus itu menurutmu? Kalau ditanya kepada adik-adik sekolah minggu, apa jawaban kita? Berikanlah jawaban yang pasti, jangan jawaban yang ragu-ragu. Tuhan itu adalah pengasih, bisa saja. Siapa menurutmu Yesus itu? Dia adalah juru selamatku, bisa. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Yesus yang baik. Dia adalah Yesus yang selalu memperhatikanku, menolongku, memberkatiku, keluargaku, dan semuanya. Itulah yang menjadi pengakuan yang pasti dari pengikut Yesus. Sehingga ketika Yesus bertanya kepada kita, kita pun menjawab dengan pasti, Engkau adalah Mesias yang sudah lama dinantikan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenalilah Tuhan itu dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia adalah Yesus yang penuh kasih. Dia adalah Yesus yang Maha Pemurah, yang panjang sabar, yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita, dan Dialah yang mengatur setiap langkah kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saat ini kita diingatkan supaya kita tetap mengenal Yesus itu karena pengorbanannya. Kita mengenal Yesus itu karena memang Dia sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Artinya di sana adik-adik sekolah minggu, kita harus mampu setiap hari, setiap saat menceritakan bagaimana pengenalan kita tentang Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan. Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan yang sudah menolong kita setiap hari, menjauhkan kita dari sakit penyakit, menjauhkan kita dari mara bahaya, yang memberikan kita kesembuhan ketika kita dalam keadaan sakit, yang menguatkan kita ketika lemah. Mampukah kita mengenal Dia dalam segala hal, bukan hanya di dalam beberapa hal? Setiap saat ketika kita melangkah, ingatlah, kenallah Tuhanlah yang menopang. Ketika engkau belajar, ingatlah bahwa Tuhanlah yang membimbingmu. Ketika kita melakukan aktivitas, bahkan ketika adik-adik sekolah minggu bermain juga, Tuhanlah yang senantiasa menjaga. Di sini kita diajak bahwa bersama dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, itulah bukti kalau kita itu mengenal Dia. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah kami senantiasa dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam segala perjalanan hidup kami. Biarlah kami boleh senantiasa semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-Mu dan menjadi anak yang takut akan Engkau. Biarlah Tuhan di dalam segala aktivitas kami dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga dapat berbuah melalui iman dan perbuatan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Tinggal di dalam hati kita firman itu dan di dalam pikiran kita. Sehingga itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 344. Susah dan sedih, nama itu
Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mengikuti kebaktian kita pada hari ini. Sampai jumpa di kebaktian sekolah minggu untuk minggu depan. Ingat, tetap jaga kesehatan. Apabila mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan rajin mencuci tangan. Oke, see you.